Halo, Assalamualaikum. Semoga kita semua selalu berada di bawah lindungannya. Amin. Kali ini saya akan berbagi resep bolu tape 2 telur, ekonomis, lembut, enak. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan. Inilah bahan-bahan yang dipergunakan. Pertama, tepung terigu 150 gram yang sudah diayak, gula pasir 100 gram, telur yang baru 2 butir, tape 100 gram. Saya pakai santan kental 65 ml yang sudah direbus. Boleh juga diganti dengan yang saset 1 bungkus 65 ml. Minyak sayur 100 ml, garam 1/4 sendok teh, baking powder 1/4 sendok teh, SP yang masih baru setengah sendok teh. Kita lumatkan tapenya, buang sumbunya, pastikan tidak ada tape yang masih keras. 100 gram sama dengan 2 sendok munjung. Dalam wadah yang bersih dan bebas minyak, masukkan 100 gram gula pasir setara dengan 10 sendok peres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 100 gram sama dengan 10 sendok peres. Masukkan 2 butir telur yang baru. Masukkan garam dan baking powder masing-masing 1/4 sendok teh. SP setengah sendok teh. Kita mixer adonan ini hingga putih kental berjejak atau hingga kokoh sekitar 6 atau 7 menit. Saya memixernya dengan kecepatan sedang, kemudian ditambah dengan 1 ceklekan. Ini sudah 6 menit, adonannya sudah kental dan berat serta berjejak. Kita matikan mixernya. Kita lihat adonannya mulus, tidak terdapat gelembung-gelembung udara. Jika diangkat sudah tidak jatuh, diangkat seolah-olah berjambul, artinya adonannya sudah kokoh. Masukkan 100 gram tape yang sudah kita haluskan, setara dengan 2 sendok munjung. Kita mix sebentar saja, sekitar 5 detik. Masukkan tepung terigu sebagian. Kita takar pakai sendok tidak munjung dan tidak peres, tapi segini sedang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masukkan 8 sendok dulu. Masukkan santan sebagian. Kemudian kita aduk supaya tidak berterbaran. Kita mix dengan kecepatan paling rendah sekitar 10 detik. Kita masukkan sisa tepung terigu seluruhnya. Tadi 8 sendok, sekarang lanjut 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 150 gram sama dengan 15 sendok.
isinya sedang. Masukkan santan seluruhnya. Kemudian masukkan minyak sayur seluruhnya. Lalu kita aduk sebentar. Kemudian kita mix dengan kecepatan paling rendah sekitar 10-20 detik. Kita mulai dari atas dulu. Setelah atas merata, baru mixernya kita tenggelamkan ke dasar adonan. Tidak usah lama-lama ya bun, cukup sekitar 10-20 detik. Ini sudah cukup, kita matikan mixernya. Tepung-tepung yang masih menempel di stick mixernya kita bersihkan. Sayang. Lalu adonannya kita aduk dengan spatula. Kita pastikan tidak ada minyak-minyak, santan-santan atau cairan yang masih mengendap di bawahnya. Kita aduk dari bawah ke atas, pastikan sudah merata semuanya. Ini sudah rata. Begini teksturnya. Kental ya bun. Kita lanjut masukkan ke dalam loyang. Loyang yang saya pakai diameter 20, tinggi 9. Olesin loyang dengan margarin yang agak tebal. Jika bunda-bunda mau memakai Carlo untuk olesan loyang, silakan. Tapi kalau saya diolesin dengan margarin yang agak tebal saja sudah cukup. Jika bunda-bunda mau menaburinya tepung, silakan. Kalau saya begini saja sudah cukup. Tuang adonan seluruhnya. Kita hentakkan beberapa kali supaya udara di dalamnya keluar. Saya beri topping kismis. Toppingnya bebas ya bunda, sesuai selera. Ovennya sudah panas, sudah 10 menit yang lalu saya panaskan. Kita buka. Perhatikan di oven saya ini ada lubang 4 di belakangnya. Itu jangan sampai ketutup loyang. Bagian paling dasar oven saya alasin pasir seperti ini supaya tidak gampang gosong. Di atas oven saya ini ada lubang lagi, itu saya tutup semua. Bismillah. Saya bakar bolunya di rak paling bawah selama 25 atau 30 menit. Setelah itu akan kita pindah di rak tengah supaya atasnya kering. Ini sudah 30 menit, pinggir-pinggiran bolunya sudah coklat. Tuh lihat, pinggir-pinggirnya sudah kecoklatan. Artinya bakaran bolu ini sudah kokoh. Segera saya pindahkan ke rak tengah supaya atas bolunya kering. Kita bakar lagi sekitar 10 menit. Dalam 10 menit ini sering-sering dipantau ya bun, jangan sampai gosong. Karena masing-masing oven punya panas yang berbeda-beda. Ini sudah sekitar 10 menit, kita tambahin untuk api atasnya. Dan bolunya sudah masak. Nah, bagus bakarannya. Jika bunda mau, boleh dites tusuk untuk menentukan kematangannya. Kita sisir, kemudian kita balik. Bismillah.
Nah, bagus hasil bakarannya kan Bunda? Merata dan tidak gosong. Kita balik. Alhamdulillah sudah jadi. Nah, ini hasilnya Bunda, tidak kalah dengan oven listrik. Bagi bunda-bunda yang baru menemukan channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, tekan loncengnya, supaya bisa mengikuti video saya selanjutnya. Bagi bunda-bunda yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum.